Yang aku nggak ngerti ya, di chapter awal-awal, pertama kali Aureli itu berpacaran sama Bobby, kan mereka ke apartemen tuh. Gelombang perhatian publik kembali bergeser setelah buku Broken Strings karya Aureli Murimans viral dan memicu diskusi luas di media sosial. Buku tersebut memuat kisah kelam masa lalunya, termasuk pengalaman pahit saat memasuki dunia hiburan dan perlakuan tidak menyenangkan dari sosok yang lebih senior. Meski nama asli tidak pernah disebut dan hanya disamarkan, netizen yang budiman mulai menyusun asumsi sendiri. Jejak keterlibatan Aureli dan Nikita Willy dalam satu sinetron lama pun kembali diungkit, hingga membuat akun Nikita Willy diserbu netizen yang berbakti. Melihat arah diskusi yang semakin liar, Aureli akhirnya angkat bicara dan meminta publik berhenti menebak-nebak serta menyerang figur yang tidak pernah ia sebutkan secara eksplisit. Aureli menegaskan bahwa Broken Strings ditulis sebagai ruang berbagi pengalaman, luka, dan proses pemulihan, bukan untuk menciptakan sasaran hujatan baru. Ia juga menanggapi reaksi Robby Tremonti yang sibuk melakukan klarifikasi, namun kembali mengingatkan agar netizen yang budiman tidak menyeret artis lain. Di tengah situasi tersebut, Nikita Willy justru memilih fokus pada perannya sebagai ibu. Lewat unggahan di media sosialnya, ia membagikan pesan empati antar sesama ibu tanpa menyinggung isu yang berkembang. Sikap ini justru menuai dukungan, dengan banyak netizen yang budiman menyatakan tetap berdiri di pihak Nikita Willy dan menilai serangan terhadapnya sebagai bentuk penghakiman berlebihan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Surat terbuka untuk Kak Aurelia yang nulis buku ini. Kak, mohon maaf banget, banyak perempuan-perempuan yang belum bisa baca buku kakak karena link yang kakak letakkan di bio ini itu error kak. Mungkin karena kebanyakan yang akses kali ya. Aku sempat coba bantu teman-teman ini untuk nge-DM aku dan aku kirim PDF-nya lewat WA. Aku pikir cuma 1-2 orang kak, ternyata ratusan di TikTok dan di Instagram. Jadi mungkin kita punya solusi lain kak. Dan buat adik-adik yang masih sekolah, kalian wajib banget ya baca buku ini biar kalian gak sok-sokan mau kenalan dengan abang-abang yang udah dewasa dengan alasan dia punya duitnya, dia pria matang. Tidak usah. Broken String, buku terbarunya Aureli berdasarkan pengalaman pribadi. Intinya itu dia masih kemudian pacaran sama, ya bisa dikatakan dimanipulatif sampai dia nikah. Nikah pun ya baru ketahuan udah beberapa bulan, ya ternyata itu nikahnya itu nikah-nikah palsu dan nikah-nikah yang gak sah. Dalam pernikahan itu begini salah, begitu salah, semuanya serba salah. Serba curiga aja di kepalanya itu si cowok. Kemudian, untung nih dia bisa keluar dari jeratan si manipulatif ini. Kok ada ya cowok kayak gitu? Bahkan itu cowok baru klarifikasi, bukan nggak tahu apa itu namanya. Itu tanggal ya, tanggal pernikahan atau apa itu masih ditata rapi, foto-foto masih ditata rapi itu. Wah, itu luar biasa banget. Aku nggak tahu itu. Biasanya kan kalau udah mantan ya udah dihapus atau bahkan nggak kenal karena ini pengalaman yang istilahnya sangat membekas, sangat buruk, ya kan? Tapi dia simpan dengan rapi. Nggak tahu ya ini tuh namanya apa, aku nggak paham. Ini cowok kok bisa kayak gini tuh gimana ceritanya? Nggak bisa dinalar lagi. Aku nggak bisa mikir lagi. Bener-bener aku baca bukunya itu, wah, itu nangis. Ya, pokoknya seperti itu. Aureli tetap semangat tuh. Setelah gue baca Broken Strings, menurut gue tuh ada beberapa poin yang penting dan berguna banget buat cewek-cewek tahu biar kalian itu nggak jadi bego, apalagi dibego-begoin sama yang namanya laki-laki. Terutama buat kalian yang fatherless, apalagi yang suka kesepian. Simak nih. Pertama, jangan pernah membangun hubungan sama cowok yang suka ngejelekin orang lain, apalagi ngejelekin mantannya sendiri. Karena lo harus ingat, orang yang sebenarnya jelek itu bukan yang dijelekin, tapi yang suka ngejelekin. Catat. 2, jangan mau sama cowok yang bicaranya itu terlalu tinggi atau seolah-olah tuh meninggikan diri. Karena kalau orang itu beneran tinggi ya, dia tuh nggak bakal kohar-kohar buat nunjukin kalau misalkan dirinya dia tuh tinggi. Justru spesies yang begini, itu seringkali yang suka manipulatif, haus validasi, dan NPD. 3, jangan pernah bangun hubungan sama cowok yang nggak bisa tegas buat kasih kejelasan di awal. Karena kalau misalkan dari awal aja itu udah nggak tegas ya, ke belakangnya juga pasti hubungannya bakal jadi nggak jelas. 4,
tuh bukan tanda cinta. Jadi kalau misalkan pas baru awal pacaran aja udah berani nyosor, ya itu namanya bukan cinta, tapi nafsu. Dan perlu diingat, semua hubungan yang diawali dengan nafsu, itu endingnya pasti asu. Terakhir, ini yang paling krusial ya, selalu dengerin suara orang-orang terdekat kita. Mau itu orang tua, mau itu teman dekat, sahabat, selalu dengerin orang-orang siapapun yang deket banget sama kita. Deket banget loh ya, bukan yang deket aja. Karena mereka yang paling tahu dan paling kenal kita, dan paling bisa melihat perubahan apa yang terjadi di hidup kita. Apakah kita bahagia atau malah menderita. Jadi kalau misalkan ada orang-orang terdekat itu udah kasih nasihat, udah wanti-wanti, lu jangan denial, tapi dengerin, terus introspeksi. Intinya, kita tuh sebenarnya udah tahu nih ya guys. Cuman kebanyakan dari kita tuh sering kali pura-pura nggak tahu, alias denial aja ya. Dan sebenarnya cinta itu tuh nggak ada yang buta guys. Emang dasar kitanya aja yang suka goblok. Jadi buat lu orang yang belum baca Broken String, baca. Itu banyak banget pelajaran yang bisa dipetik. Dan kalau misalkan mas baca, seenggaknya gue udah kasih poin-poin pentingnya. Semoga membantu. Sekian, terima kasih. Bye. Kamu pasti sudah baca novelnya Aureli toh? Nah, di saat semua orang tuh kebanyakan fokus sama si karakter Bobby ini, saya justru fokusnya tuh ke, bukan fokus, maksudnya kayak salfoknya tuh ke Aureli orang tua. Bukan apa, cuman salfok ke sabarnya dia punya orang tua ini, khususnya dia punya mama. Nah, saya belum baca dia pun novel sampai habis, belum. Ini kayak baru di kayak page 80-an lah. Di situ tuh kayak diceritakan dia orang tua marah dia dengan cara ambil dia HP toh, terus suruh dia fokus belajar, habis itu kasih duduk dia, kasih bicara dia gitu. Terus mama marah dia tuh dengan cara dong tidak bicara dalam rumah, kayak ngambek-ngambek gitu, diem-dieman. Habis itu mama tidak masak lagi buat dia gitu. Itu Aureli pu mama. Mungkin mama nih Jawa apa? Mungkin, Hatra tahu. Tapi itu kalau saya punya mama, kalau saya punya mama, jangankan saya pergi lapor saya orang tua ke pihak yang kayak polisi gitu. Jangankan saya pergi lapor saya orang tua. Saya belum bikin apa-apa. Baru ajak manusia seperti Bobby tuh datang ke rumah saja. Itu Bobby kok tidak akan selamat di hari pertama. Baru bukan cuman Bobby saja, saya juga. Aduh, ambil HP tuh terlalu baik. Kalau buat sap mama, ambil HP tuh terlalu baik. Sap mama akan kurung saya, dan dia akan saya sampai betul-betul yang kayak, kau bilang kau hidup dengan saya. Aku bilang hidup dan orang tua ini saya akan siksaku betul-betul. Kalau perlu sama mama tuh depan polisi-polisi yang lihat kasar, dia akan saya dari kantor itu sampai di rumah, dan dia akan sampai pokoknya aduh, syukur itu bukan sap mama. Aku baru baca kisahnya Aureli sampai chapter 11. Banyak orang udah menyoroti kisah ini, tapi aku mau kasih POV yang berbeda. Yang aku nggak ngerti ya, di chapter awal-awal, pertama kali Aureli itu berpacaran sama Bobby, kan mereka ke apartemen tuh. Lalu tiba-tiba kan si Bobby duduk di sofa, dia suruh Aureli kayak tiduran di lapping dia untuk dibelai. Lalu dia Aureli depan ibunya. Walaupun itu cuma kayak sekedar singkat ya. Kalau seorang ibu pada umumnya gak akan biarinin itu sih. Karena Bobby itu kan bukan kerabat ya. Kerabat aja creepy sih kalau menurut aku. Apalagi ini bukan kerabat, kok didiamkan. Kalau mau menghentikan sebuah hubungan, harusnya tuh dari awal. Nah ini yang aku tuh nggak ngerti sama ceritanya Aureli. Dia bilang orang tuanya tepat, nggak ngasih dia kebebasan. Kalau nggak ngasih kebebasan, harusnya juga nggak ngasih berpacaran sebelum. Itu aja yang aku nggak ngerti. Karena kalau dibiarkan sampai beberapa tahun baru mereka berusaha membatalkan hubungan itu akan sulit. Dan kedua yang aku nggak ngerti, nampaknya ibunya tuh nggak punya kedekatan emosi sama, karena dia tuh sampai nggak ada keberanian untuk cerita.
gitu loh. Hal yang paling memilukan ibunya nggak tahu, dan ibunya kayaknya nggak peka gitu. Biasanya sang ibu tuh peka ya kalau ada perubahan pada entah itu air matanya, rautnya gimana. Ini enggak, karena waktu yang habis Aureli, ibunya kayak nggak ada suspicious gitu. Ini ada berduaan sama orang di kamar, kayak sepolos apa Anda pikir? Yakinkah nggak akan terpikir bahwa hal buruk sudah terjadi? Itu sih yang aku nggak ngerti.